Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Eka Krisna, Prodi PPSI 2018, akan mempresentasikan hasil analisa dari film Lampor, yaitu campur kode dan alih kode. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sosiolinguistik yang dibimbing oleh Bapak Heru Setiawan. Sebelum masuk ke pembahasan, pertama saya ingin menjelaskan pengertian alih kode dan campur kode. Alih kode dan campur kode sering kali terjadi dalam berbagai percakapan masyarakat. Alih kode dan campur kode dapat terjadi di semua kalangan masyarakat, status sosial, dan seseorang tidak dapat mencegah terjadinya alih kode maupun campur kode atau sering disebut sebagai multibahasa. Nah, sesuai dengan pembahasan yang kita bahas kali ini, saya akan mengambil contoh analisa dari sebuah film Lampor. Mengapa saya memilih film Lampor ini? Karena di dalam film Lampor setidaknya memiliki satu contoh campur kode dan satu contoh alih kode. Campur kode yang pertama atau contoh yang pertama yaitu yang merupakan pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur-unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain secara konsisten, di mana unsur-unsur bahasa yang menyisip di dalam bahasa lain tidak lagi tersendiri. Kalau seseorang menggunakan satu kata atau frase dari suatu bahasa, maka itu disebut campur kode. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan dialog percakapan pada film berikut ini. Masalah soto. Wis, rasa mbok bahas. Aku kesini hanya untuk melihat Pak Jamal saja, ya? Monggo, melebat. Nggih, monggo. Contoh di atas merupakan peristiwa campur kode, yakni penyisipan dari bahasa satu ke dalam bahasa yang lain. Pada contoh pertama, terjadi penyisipan kata bahasa Jawa, yaitu kata soto, yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah tembakau. Terdapat kalimat ora usah mbok bahas. Kalau di bahasa Indonesia akan menjadi sudah tidak perlu dibahas. Nah, hal itulah yang disebut dengan campur kode. Contoh selanjutnya yaitu alih kode. Alih kode yang merupakan penggunaan variasi bahasa lain atau bahasa lain dalam suatu peristiwa bahasa sebagai strategi atau menyesuaikan diri dengan peran atau situasi lain, atau karena adanya partisipan lain, atau juga bisa disebut dengan orang ketiga. Dengan demikian, alih kode merupakan gejala peralihan pemakaian bahasa yang terjadi karena perubahan situasi. Seperti contoh pada potongan adegan film berikut ini. Mbak Asti, mohon maaf kalau kami lancang sebelumnya. Nita. Arep nang ndi? Ini loh, kakakmu baru datang. Kalian kan bisa saling kenal. Wes lah, Bu. Gak usah so baik. Ibu tuh benci aku kan? Aku juga benci Ibu. Lebih baik aku pergi. Masalah selesai. Nita. Apa perlu tasir mulai? Gak usah. Sepo cilik marahin mumet. Net. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa alih kode terjadi karena hadirnya orang ketiga. Alih kode tersebut terjadi dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa dan sebaliknya. Sebagaimana peran Ibu Asti yang beralih kode ke dalam bahasa Jawa karena Mita yang berperan sebagai anaknya yang sudah tentu akrab di dalam kehidupan sehari-hari.
Di sini dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya alih kode dalam potongan dialog tersebut adalah penutur dan lawan tutur yang memiliki latar belakang yang sama. Sedangkan penyebab terjadinya campur kode dikarenakan latar belakang bahasa Jawa sehingga ada sisipan kata dari bahasa Jawa. Demikianlah presentasi atau hasil analisa campur kode dan alih kode yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.